Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Sulistiani dari kelas B2 Manajemen. Di sini saya akan memenuhi tugas evaluasi tengah semester dengan materi komite audit. Komite audit di sini yang pertama organisasi, persyaratan, yang ketiga tugas dan tanggung jawab komite audit, 4 wewenang, 5 kewajiban, 6 pelaporan komite audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris atau Peraturan Bank Indonesia Nomor 8, 4 PBI 2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum. Yang kedua adalah persyaratan. Dalam perusahaan komite audit, minimal 3 orang yang berasal dari komisaris, independen, atau dari luar emiten sebagai pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh peraturan undang-undang yang berlaku. Atau perusahaan publik yang diketuai oleh komisaris independen dengan persyaratan untuk menjadi komite audit adalah A. Kompetensi, B. Integritas, dan C. Independensi. Berdasarkan peraturan BAPE PAM, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan merupakan pihak yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan, bahwa kompetensi komite audit adalah yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaan. Selanjutnya, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, memahami laporan keuangan dan bisnis perusahaan, khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik. Yang keempat, memahami proses audit, manajemen resiko, peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dan peraturan perundangan terkait. Yang kelima, memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Yang terakhir, bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus. Yang ketiga adalah tugas dan tanggung jawab komite audit. 1. Pelaporan keuangan, 2. Akuntan publik, 3. Audit internal, yang keempat manajemen resiko, yang kelima ketaatan terhadap etika dan peraturan perundang-undangan, yang terakhir adalah pengaduan masyarakat. 4. Wewenang komite audit. Dalam melakukan tugasnya, komite audit berwenang untuk mengakses dokumen, data terkait, dan informasi lain. Yang kedua, berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk direksi. Yang ketiga, melibatkan independen pihak luar komite jika diperlukan. Yang keempat, melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya adalah kewajiban komite audit. 1. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi emiten atau perusahaan publik. Yang kedua, membuat laporan tentang pekerjaan yang telah dilakukan. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan latihan. Yang keempat, mematuhi kode etik komite audit yang ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya, pelaporan komite audit. Untuk pelaporan ada 2 macam, yaitu pelaporan kepada Dewan Komisaris dan pelaporan kepada perusahaan publik. Yang terpenting adalah kesimpulan yang diperoleh serta rekomendasi dan diberikan selama melakukan pekerjaannya adalah pokok penting yang dilaporkan. Laporan hasil audit disampaikan melalui laporan tahunan yang merupakan laporan penting tentang tata kelola perusahaan. Selanjutnya, di sini ada laporan tahunan komite audit. Organisasi komite audit termasuk nama-nama anggota komite audit dan penjelasan tentang independensi. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab komite yang tercantum dalam piagam komite audit. Yang ketiga, rangkuman kegiatan yang dilakukan komite audit selama tahun pelaporan.
Yang keempat, kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan atas penelaahan yang dilakukan oleh komite audit. Yang terakhir, jumlah rapat yang diselenggarakan oleh komite audit selama setahun dan tingkat kehadiran masing-masing komite audit. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.